Bodok ini. Oh, siapa? Gak ada yang mau buka. Biar aku anu. Kalau boleh. Kelompok berapa kita? Kelompok berapa? Elsa? 4. Kelompok 4. Mulai kan? Ya, mulai yang pertama. Aku yang pertama ya. Siapa? Elsa. Aku yang pertama. Elsa? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kami lakukan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Nuraini, terus yang kedua ada Sarita Elda Maudi, yang ketiga ada Rizky Ramadan, yang keempat Rifet Felicia, dan ada Elisa Kirana. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kepada Elisa Kirana untuk mempresentasikan hasil jurnalnya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya sudah review. Judul jurnal yaitu adalah karakteristik sensori pindang ikan kembung dengan penambahan garam beluduk ungu. Dengan penulis Muhammad Lutfi Fadil, Ramadan dan Somardianto. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik ikan pindang kembung terhadap penambahan garam beluduk ungu dan mengetahui konsentrasi garam beluduk ungu terbaik berdasarkan karakteristik kimia dan sensori. Metodenya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental, laboratorium, menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah perbedaan konsentrasi garam beluduk ungu 5%, 10%, dan 15% pada ikan pindang kembung. Adapun definisi pemindangan ikan pindang merupakan ikan yang direbus dengan penambahan garam. Garam yang biasanya digunakan untuk pembuatan ikan pindang adalah garam krosok. Pemindangan menggunakan garam krosok kurang higienis karena masih terdapat kotoran. Pemberian garam beluduk ungu selain bahan pengawet juga merupakan sumber mineral, sulfur dan iodium, sumber mineral sulfur dan iodium. Adapun prinsip pemindangan ikan yaitu proses pemindangan ikan adalah cara pengawetan ikan dengan menggunakan suhu tinggi 100 derajat Celcius dan dengan waktu 2-3 jam. Yang bertujuan untuk membunuh dan memusnahkan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan. Teknik pemindangan ikan menghasilkan produk ikan yang tahan lama, mencapai 3-4 hari. Teknik pemindangan ikan, garam merupakan faktor penting dalam pembuatan ikan pindang. Garam didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang bagian utamanya adalah natrium klorida. Garam dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu penguapan air laut dengan sinar matahari, penambahan batuan garam, dan sumur air garam. Adapun metode pemindangan ikan. Pembuatan ikan pindang biasanya menggunakan garam yang berasal dari laut dalam keadaan masih krosok atau belum diproses lebih lanjut. Penggunaan garam beluduk ungu pada pembuatan ikan pindang selain berfungsi sebagai bahan pengawet, juga dapat berfungsi meningkatkan konsumsi mineral sulfur dan iodium.
Garam beluduku merupakan garam yang dihasilkan dari letupan kawah lumpur di desa Kuwu. Adapun tahapan proses pembuatan ikan pindang kembung pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyiapkan bahan baku ikan kembung ditawing, kemudian dilakukan penataan ikan ke dalam besek, kemudian menyiapkan larutan garam yang kemudian dimasukkan ke dalam panci perebusan dan dimasak hingga mendidih. Kemudian ikan yang sudah dibesek berisi ikan diangkat dan ditiriskan. Ikan didinginkan dan disiram menggunakan air bersih yang mengalir. Adapun mutu dan keamanan produk ikan pindang, untuk uji mutu dan keamanan produk ikan pindang ada beberapa pengujian, yaitu kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar Mg, kadar garam, dan uji hedonik. Kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah penambahan garam beluduku dengan berbagai konsentrasi berpengaruh nyata terhadap nilai kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar Mg, dan kadar garam. Nilai ikan pindang kembung terbaik mendekati kontrol dengan penambahan konsentrasi garam yang berbeda. Adalah ikan pindang kembung dengan beluduku 10%. Berdasarkan nilai sensori, kadar protein, kadar lemak, kadar air, dan kadar garam. Adapun kerusakan pada produk-produk ikan pindang, itu faktor-faktor yang menyebabkannya adalah penggunaan larutan garam yang tidak bersih, mutu ikan kurang bagus, penggunaan larutan perebus yang berulang-ulang sampai kental dan kecoklatan, bau tengik yang tidak sedap, dan sanitasi dan higiene yang diabaikan. Kadar cairan dalam tubuh ikan pindang masih cukup tinggi, sehingga bakteri, pembusuk, dan mikroorganisme lain masih dapat tumbuh dengan baik. Kerusakan ikan pindang meliputi ikan pindang berlendir, lembek, lengket, bau, tidak sedap, dan berjamur. Baik, mungkin begitu saja presentasi saya. Bisa dilanjutkan sama yang lain. Nah, itu tadi presentasi dari Saudara Elsa Kirana. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan garam beluduku dan fungsinya apa pada pembuatan ikan pindang. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizky Ramadhani atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya berikan kepada Saudara Elsa untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky. Apa yang dimaksud dengan garam beluduku dan apa fungsinya? Garam beluduku garam yang dihasilkan lumpur di Desa Kuwu, Kecamatan Karendan, Kabupaten Grobogan, dan pada Provinsi Jawa Tengah. Garam ini berbentuk menyerupai garam krosok dengan warna sedikit lebih pucat. Adapun fungsinya penggunaan garam beluduku pada pembuatan ikan pindang sebagai bahan pengawet juga dapat meningkatkan konsumsi mineral sulfur dan iodium. Ya, itu saja. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Saudara Rizky. Apakah dapat diterima? Ya, saya kira cukup jawabannya. Baiklah, langsung saja kepada presentasi yang kedua yang akan saya sendiri lakukan. Judul jurnal saya yaitu IDM Pindang Manis dan Pengawetan Ikan Mujair pada Kelompok Wanita Nelayan dari Kecamatan Ternate di Kabupaten Ternate Rilau di Kabupaten Baru. Penulisnya yaitu Ernawati Syahruddin Kaseng dan Tati Sulastri.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan pada ibu-ibu rumah tangga, petani atau nelayan dan remaja putri yang telah putus sekolah untuk bergabung pada kelompok wanita tani dalam mengolah ikan mujair dengan cara dipindang, serta bercita rasa manis dan berduri lunak, serta teknik mengawetkannya. Selain itu, sebagai alternatif jajanan di tempat-tempat tujuan wisata yang ada di kecamatan ini, yakni di Pantai Pancana dan Taman Wisata Alam Air Terjun dan Permandian Kabupaten Badung. Kemudian definisi dari pemindangan ikan. Ikan pindang merupakan hasil olahan yang dibuat dengan cara merebus atau memanaskan ikan yang telah digarami dalam suatu wadah. Yang kedua yaitu prinsip pemindangan ikan. Pada prinsipnya, proses pemindangan ikan hampir sama dengan proses pemindangan yang umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan di antaranya jenis-jenis bumbu yang digunakan. Perbedaan yang paling menonjol dari pindang manis adalah cita rasa yang berasal dari penambahan gula beserta bumbu-bumbu dan tentunya akan membedakannya dengan pindang pada umumnya. Kemudian metode pemindangan ikan. Pembuatan pindang manis ikan mujair berdiri melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa ikan mentah yang lebih segar, dalam hal ini ikan mujair, atau ikan mas atau ikan nila. Terus yang kedua, menyiapkan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, asam jawa, gula merah, lengkuas, serai, garam, dan lain-lain. Disiapkan juga gula merah agak banyak sebagai perasa pemanis pada ikan mujair atau ikan nila yang siap dipindang. Terus yang ketiga, siapkan wajan untuk mengoreng ikan mujair yang sudah diungkep selama 30 menit sampai 1 jam. Yang keempat, ambil ikan dan goreng pada minyak panas. Usahakan ikannya tenggelam di minyak agar gorengannya menjadi rata. Yang kelima, setelah ikan digoreng, ambil bumbu yang telah di-blender, ditumis, dan diberi air sedikit. Selanjutnya, setelah mendidih, masukkan ikan mujair yang sudah digoreng. Lalu siapkan wadah yang menarik dan higienis agar daya tahan atau awet ikan pindang ikan mujair lebih tahan dan menarik. Yang terakhir, setelah itu ikan lalu dimasukkan dalam wadah plastik yang tahan akan panas dan kedap air. Selanjutnya, mutu dan keamanan produk pindang. Untuk menjaga keamanan produk pindangan dilakukan pengemasan aseptis dan pengaturan aktivitas untuk meningkatkan daya awet ikan pindang. Yang terakhir, kerusakan pada ikan pindang. Kerusakan pindang ditandai dengan timbulnya bau busuk, timbulnya lendir dan jamur di permukaan tubuh ikan pindang, rendahnya mutu dan daya awet pindang disebabkan oleh adanya dapat mempercepat kerusakan dan juga karena pengaruh lingkungan seperti mampu mengoksidasi lemak yang terdapat pada daging ikan pindang sehingga menyebabkan ketengikan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada Nur Aini. Kan dijelaskan itu ikan pindang manis. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan pindang manis dengan pindang biasanya?
Baiklah, terima kasih pertanyaannya kepada Saudara Elsa. Perbedaan antara pindang manis dengan yang pindang pada umumnya yaitu terdapat pada penambahan gula dan bumbu-bumbu yang digunakan pada pemindangan ikan manis. Biasanya kan kalau pindang pada umumnya itu kan menggunakan garam. Nah, terus kalau pada pindang manis ini dia menggunakan gula, tidak menggunakan garam. Nah, itu sih jawabannya. Mungkin sekian dari presentasi review jurnal saya. Setelah review jurnal akan saya serahkan kepada Saudara Rizky Ramadhani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu uji akseptabilitas terhadap faktor organoleptik ikan pindang di Dusun Dedawang, Pulau Bawean. Dulu coy. Bila dulu. Mana ada review? Kenapa jangan? Iya, nggak usah. Kok baca tujuannya aja, metodenya, cara-caranya. Nggak ada tujuan di sini. Ada. Metode ada. Ada tuh di abstrak. Baru abstraknya bahasa Inggris lagi. Ada, gimana tuh? Nanti kau potongnya nih Elda, potong-potong. Kira aku terakhir coy, kaget aku. Punya aku metodenya enggak ada. Ya, Plek. Yang ada. Ya. Langsung saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen terhadap faktor organoleptik ikan pindang yang dihasilkan dari usaha pemindangan tradisional Dusun Dedawang, Desa Teluk Jatidawang, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Nah, penelitian dilaksanakan selama Juli sampai dengan September. 221 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang sebagai panelis untuk menilai tingkat kesukaan terhadap ikan pindang. Adapun metode bahan atau metode yang dilakukan, yang pertama sampel ikan pindang. Ikan pindang Dedawang berbahan baku utama ikan layang yang berukuran bervariasi. Nah, ukuran tersebut bervariasi seperti 15 sampai 20 ekor per 10 kg dengan ukuran terkecil 35 sampai 40 ekor per 10 kg. Pemindangan di Desa Dedawang dikerjakan oleh para pemindang pada Agustus sampai dengan bulan November setiap tahunnya, atau hanya sekitar 3 sampai 4 bulan.
Kenyataan di kalangan pengusaha pemindangan menunjukkan bahwa jenis ikan layang yang dipindang bervariasi dan paling dominan adalah ikan layang biru atau Dicapterus ikan layang giling, Dicapterus macrosoma, dan dalam beberapa wadah ditemukan tercampur dengan jenis ikan layang Dicapterus commersoni dan layang Deles Dicapterus russelli. Fakta tersebut sejalan dengan Sihairishi et al. 2014 melaporkan bahwa ikan layang Dicapterus macrosoma dan Dicapterus macarellus umumnya memijah pada bulan Mei, Agustus setiap tahun di perairan subtropis selatan Jepang dan melakukan ruaya sesudah musim pemijahan menuju ke perairan tropis. Nah, keunggulan ikan layang sebagai ikan yang gurih dan memiliki nilai nutrisi yang tinggi pada dasarnya disebabkan oleh sifat migrasi dalam siklus kehidupannya. Ikan layang dewasa yang memijah di perairan subtropis di Katulistiwa beruaya dan mencari makanan di perairan tropis. Perairan pada beberapa kawasan laut Indonesia menjadi tujuan ruaya karena merupakan perairan yang subur dan banyak menyediakan sumber makan bagi pertumbuhan ikan layang. Langsung saja ke metodologi. Nah, penelitian dilakukan selama musim pemindangan pada Juli sampai dengan Oktober di desa Dusun Dedawang. Dedawang. Garam untuk pemindahan adalah garam brosok yang khusus didatangkan dari perajin garam di Kabupaten Gresik. Garam didatangkan oleh para pedagang yang sebelumnya sudah bermitra dengan para pemindang. Lanjut ke wadah ikan pindang. Wadah ikan pindang sekaligus untuk perebusan juga didatangkan dari pengrajin di Kabupaten Gresik yang memiliki karakteristik khusus yaitu jenis tanah, ukuran mangkok, dan lampu pembakaran menjadi tambikar. Nah, adapun daun yang digunakan adalah daun jati yang diperoleh dari hutan jati yang berada di Dusun Dedawang. Dipetik dalam kondisi masih berwarna kuning atau prosesnya layu daun pada puncak musim kemarau setiap bulan Juli. Disampaikan bahwa air laut di perairan Laut Jawa dan Selat Madura memiliki kualitas yang baik dengan kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan perairan lain pada umumnya. Jadi, air perebusan adalah air laut jernih yang diambil dan disimpan dalam tong plastik pada saat air laut sedang pasang apabila kebutuhan air untuk pemindahan habis di ruang proses. Nah, tahap persiapan pemindangan. Tahap persiapan dilakukan pada Juli sampai dengan awal Agustus 2020 pada saat nelayan yang melaut sudah mulai memperoleh hasil tangkapan ikan layang biru dan kualitas yang terus meningkat setiap harinya. Nah, kriteria penulis uji akseptabilitas konsumen adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Tangkapura, Pulau Bawean, dan para pendatang dari Pulau Jawa ke Pulau Bawean untuk berkepentingan. Penguji dilakukan pada bulan Oktober sebanyak 2 kali pada rentang waktu 1 minggu dengan karakteristik umur simpan pindang Dedawang yang sama. Panelis uji organoleptik
disuguhkan ikan pindang dedawang yang sudah disimpan 2 hari atau 2 kali 24 jam dan digoreng. Maksud dari pemilihan umur simpan 2 hari adalah untuk mewakili rasa spesial dedawang yang secara estimasi sudah seharusnya sampai ke pasar di Pulau Jawa. Hasil dan pembahasan. Proses pemindangan yang hanya berlangsung singkat membutuhkan kinerja proses pengolahan yang baik agar ikan lebih tinggi. Dan nutrisi pada ikan pindang benar-benar memberikan nilai fungsional bagi konsumennya. Kesimpulan, penulis pindang dedawang memiliki tingkat akseptabilitas tinggi terhadap faktor organoleptik, bau, aroma, estetika, dan daya awet. Faktor organoleptik rasa, warna, penampakan, dan konsistensi ikan pindang merupakan hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam proses pemindangan agar menjadi lebih baik. Pandangan konsumen terhadap nilai estetika pindang dedawang dari nilai khas kemasan, mangkok, tembikar, bungkus, daun jati diikat dengan tali bumbu, terbukti tidak diimbangi dengan penampakan dan konsistensi ikan pindang layang yang ada dalam mangkok tembikar itu sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada yang bingung atau menanyakan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari Saudara Rizky. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya, Kak? Saya. Baiklah, saya akan bertanya dari siapa yang bertanya nih? Aku. Ini Elsa. Oh. Oke. Jangan dulu. Kau jawab Rizky yang itu, yang ku bilang tadi. Yang mana? Ada di atas kah? Kau Elda tanya yang sudah di list di grup tuh. Oke. Elsa. Baiklah, saya akan bertanya. Dari fakta tersebut, jenis sampel ikan pindang yang dilakukan di Dusun Dedawan adalah layang biru. Nah, pertanyaan saya, apakah pemindangan jika dilakukan di daerah sekitar khususnya Kota Tarakan bisa menggunakan jenis sampel ikan lain? Anda tanya. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Saudara Elda. Langsung saja saya serahkan kepada Saudara Rizky untuk menjawab pertanyaan. Untuk menggunakan luar atau khususnya di daerah Kota Tarakan itu bisa saja menggunakan sampel ikan lain, seperti ikan bandeng mungkin, ikan lele, itu bisa saja. Enggak monoton itu harus ikan layang. Tidak sebagai percobaan ya atau apa. Karena di sana kan mengutamakan yang saya baca tadi itu untuk apa nih? Dia di situ dijelaskan bahwa penghasilan dominannya itu memang ikan layang di perairan Pulau Jawa. Nah, sedangkan di kita sini kan ikan yang kita hasilkan di daerah kita ini kan ya ikan bandeng,
Nah, jadi kita bisa menggunakan ikan itu. Tergantung dari penghasilan masing-masing daerah lah. Kalau khususnya Kota Tarakan, Bandeng, bisa. Itu ya. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Saudara Sarita Elda. Baiklah, langsung saja kepada presentasi yang keempat. Saya serahkan langsung kepada Sarita Elda. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawetan pindan ikan layang menggunakan kitosan. Penulisnya dari Farida Aryani dan Yusman Yeni. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan layang segar yang diperoleh dari TPI Pelabuhan Ratu hasil penangkapan 1 hari melaut. Pindang layang yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing dicelupkan dalam larutan kitosan dengan konsentrasi berturut-turut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kitosan mempunyai potensi untuk memperpanjang daya awet pindang layang. Jeda. Moderator izin, QC. Silahkan. Kalau mau ikut, enggak apa-apa. Elsa, ikut. Aku lanjut nih. Lanjut aja. Ya, langsung saja. Ikan pindang merupakan salah satu produk olahan ikan tradisional yang sangat populer dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa jenis pindang yang tersedia di pasar adalah pindang presto, pindang bandeng dan paso, dan pindang naya atau cuek. Pindang presto merupakan jenis pindang yang pada umumnya dibuat dari ikan bandeng berduri lunak dan paling awet karena dalam pembuatannya menggunakan pemanasan bertekanan dan dikemas dalam kantung plastik hampa udara atau vakum. Produk pindang bandeng dan paso pada umumnya dibuat dari ikan tongkol dan pindang naya biasanya diolah dari ikan layang atau lemuru yang dipasarkan di pasar tradisional dengan ditempatkan dalam paso atau naya dalam keadaan terbuka sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba selama proses penjualan. Untuk melihat efektif kitosan dalam pengawetan produk olahan ikan yang lain, maka dilakukan penelitian aplikasi kitosan untuk pengawetan ikan pindang. Bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini antara lain garam rakyat yang dibeli dari penjual garam yang berlokasi di sekitar TPI Pelabuhan Ratu serta kitosan yang dibeli dari PT. Pemindangan ikan layang segar disiangi dengan menghilangkan isi perut, kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa darah yang masih menempel pada ikan. Ikan layang yang telah bersih disusun dalam naya, di atasnya ditaburi garam sebanyak 7 sampai 8% dari bobot ikan. Kemudian naya yang berisi ikan dicelupkan ke dalam air garam mendidih dengan konsentrasi 15% selama 15 menit. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sarita Elda atas presentasinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Silahkan. pertanyaannya, mengapa menggunakan kitosan untuk mengawetkan ikan pindang pada penelitian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Trivena.
Kitosan merupakan produk turunan polimer kitin yang berasal dari limbah udang atau rajungan yang memiliki polikation bermuatan positif sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Dalam penelitian ini, kitosan yang digunakan adalah kitosan yang dilarutkan dalam asap asetat dan bukan kitosan larut air. Dengan demikian, selain kitosan yang dapat menghambat aktivitas mikroorganisme, kemungkinan lain sebagai penyebab penghambatan aktivitas mikroba adalah sifat asam dari asam asetat sebagai pelarut kitosan. Ya, itu saja. Ya, itu tadi presentasi dari Saudara Elda. Selanjutnya yang terakhir saya serahkan langsung kepada Saudara Trivena untuk mempresentasikan hasil review jurnal. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal penerapan produksi bersih di industri pemindangan ikan Desa Bajumulyo, Kecamatan Juanapati. Bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas produksi ikan pindang serta melakukan pengkajian tentang upaya produksi bersih yang bisa diterapkan dalam industri ikan pindang. Definisi pemindangan ikan, limbah yang dihasilkan dari industri berupa limbah padat dan limbah cair. Pendekatan produksi bersih pada industri pemindangan ikan dapat dilakukan dengan mengolah lebih lanjut limbah yang dihasilkan dengan mengolah sederhana. Namun juga masih belum bisa mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin memburuk. Terlihat dari tidak adanya instalasi atau unit pengolahan limbah baik pada beberapa industri berskala besar maupun industri rumah. Mut aja Elda. Ya, mut aja. Lu rangkas aja aku. Ketawa. Lanjut, Tri. Salah satu industri yang dalam produksinya masih dilakukan secara tradisional dan banyak menghasilkan limbah yang berpotensi untuk dimanfaatkan adalah industri pemindangan ikan. Prinsip pemindangan ikan, pada prinsipnya proses pemindangan ikan di Kabupaten Pati rata-rata dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan yang sederhana serta kurang memperhatikan aspek sanitasi dan kehigienisan serta dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan dan lingkungan sekitar industri pengolahan ikan tersebut. Metode pemindangan ikan. Proses produksi ikan pindang dimulai dari penyiapan bahan baku atau tawing jika ikan yang digunakan diperoleh dari colstrop. Setelah itu, ikan dicuci dan ditata di besek untuk kemudian direbus dengan air garam. Limbah yang dihasilkan dari industri ini berupa limbah padat dan limbah cair. Pendekatan produksi bersih pada industri pemindangan ikan dapat dilakukan dengan mengolah lebih lanjut limbah yang dihasilkan dengan pengolahan sederhana. Dari pengolahan tersebut dihasilkan diverifikasi produk berupa bahan baku pakan ternak yang memiliki nilai ekonomis
yang lebih baik serta pemanfaatan limbah yang akan mengurangi beban pencemaran terhadap lingkungan. Kerusakan pada produk ikan pindang dikarenakan tingginya kandungan protein dan air pada tubuhnya. Proses pembusukan ikan dapat disebabkan oleh aktivitas enzim yang terdapat di dalam tubuh ikan sendiri. Aktivitas mikroorganisme terjadi pada seluruh lapisan daging ikan, terutama insang, isi perut, dan kulit. Dalam beraktivitas, mikroorganisme dibantu oleh enzim. Beberapa enzim pada mulanya berfungsi sebagai katalisator proses metabolik atau berubah fungsi menjadi penghancur jaringan tubuh ikan. Kesimpulan, proses produksi ikan pindang dimulai dari penyiapan bahan baku atau tawing jika ikan yang digunakan diperoleh dari cold stock. Setelah itu ikan dicuci dan ditata di besik untuk kemudian direbus dengan air garam. Limbah yang dihasilkan dari industri ini berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah berupa kardus dan plastik pembungkus ikan serta ikan yang tidak tersortir. Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian ikan dan perebusan ikan. 2. Pendekatan produksi bersih pada industri pembinangan ikan dapat dilakukan dengan mengolah lebih lanjut limbah yang dihasilkan dengan pengolahan sederhana. Dari pengolahan tersebut dihasilkan diversifikasi produk berupa bahan pakan ternak yang memiliki nilai ekonomis yang lebih baik serta pemanfaatan limbah yang akan mengurangi beban pencemaran terhadap lingkungan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, kepada Saudara Trivena, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan dalam presentasinya bahwa proses pembuatan ikan pindang itu menghasilkan beberapa limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Mungkin bisa dijelaskan limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan itu seperti apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Aini. Limbah padat dihasilkan saat penanganan bahan baku atau tawing jika bahan baku yang digunakan berasal dari cold stock sorry. Salah baca. Bentar ya. Mana tadi tuh? Oh ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Aini. Limbah padat itu yang dihasilkan saat penanganan bahan baku atau tawing jika bahan baku yang digunakan berasal dari cold stock. Pada proses tersebut dihasilkan limbah padat berupa kardus dan plastik pembungkus ikan. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan dari proses pembinangan ikan sampai sekarang masih belum terrealisasi dan dikhawatirkan akan semakin memperparah kondisi lingkungan di sekitarnya. Limbah cair yang berasal dari proses pencucian dan
air sisa perebusan ikan oleh pihak industri Pindang, kemudian dialirkan langsung ke Sungai Juwana yang berada tepat di belakang lokasi industri di Desa Bajumulyo tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dan limbah cair pembinangan ikan banyak mengandung bahan yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan akibat tingginya kandungan protein, lemak, garam, dan kandungan-kandungan lain sehingga memerlukan treatment tertentu sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Trivena. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil presentasi kami yaitu pemindangan itu adalah suatu teknik pengolahan atau pengawetan ikan dengan cara merebus ikan dengan penambahan garam atau gula dalam jangka waktu tertentu dalam suatu wadah yang selanjutnya terjadi proses pengurangan kadar air sampai batas tertentu. Adapun jenis-jenis ikan yang dapat diolah dalam pemindangan ini seperti ikan panjang, ikan mujair, ikan layang, ikan tongkol, ikan cakalang, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bagi. Dari luar angkasa ke SpongeBob lagi. Penting aku. Ya, bikin aku ngakak si Rizky juga mau ikut di Paris tadi. Gimana nih terus? Sudah, nanti katanya kau sudah rekor kan? Sudah. Katanya Coba kalau sudah belum. selesai. Ulang lagi tuh. Ini dia. Udah disimpan ulang. Jangan lupa kau potong tuh ya. Iya, Terus yang saya potong. potong L. Oh, Banyaknya lagi aku tahu ketawa. benar yang buat Garing betul bagi kalian. Pokoknya nah itu bertanya tak angkat ini nah. yuk sudah selesai juga, Pak. Aku belum bertamu rumah kalian nih. Kenapa? Aku kenalin teman. Ya lah Elda, potong memang Elda. Potong apa nih? Potong sosis. Ngilu. Woi. Elda Jo. Bukan aku dong. Temanku. Nanti kalau presentannya Pak Imra aku pasang beginian. Pak Imra ketawa. Pasang potongnya Pemra. Pasang foto Bu Hikmah bodoh. Bukan, Bu Reni. Ayo play, mandi aku. Pergi lah ke mandi. Ya, Panggil aku ke rumah kalian. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya.